paling tinggi. Ketika PN, permohonan kami dikabulkan, limpahkan. Putusan PT, mereka banding, mereka kalah. Sehingga tidak ada lain selain bahwa melimpahkan berkas ini ke pengadilan. Ternyata bertentangan dengan putusan ini. Ini yang kami tuntut. Ya mudah-mudahan Pak BHD dengar nih. Yang dia buat 20 tahun yang lalu, sekarang kita bongkar. Kita bongkar sekarang. Dan kita minta supaya keadilan harus ditegakkan. Kapolri harus segera melimpahkan berkas perkara ini. Nah, yang mana? Nah, inilah suratnya BHD. Ini tanda tangan dia. Yang di SP3. Ini putusan sudah keluar, kita sudah menang. Kemudian dia keluarkan SP3. Inilah suratnya dia. Kita tidak mau main-main. Kami ada bukti. Kenapa saya harus kasih lihat ini pada teman-teman rekan-rekan pers supaya ini persoalan hukum baru di Indonesia. 20 tahun kemudian kita ungkap lagi. Karena keadilan itu tidak bisa dilekang oleh waktu. Sampai kapan pun kalau keadilan belum ditegakkan, kita akan buru dia terus, kita akan cari dia terus. Ini hak orang, dikebukin habis rapat umum pemegang saham. Ya kan? Kok dihentikan? Gak fair itu kita punya waktu itu. Kita mengharapkan, menghimbau Bapak Kapolri yang saya hormati untuk memperhatikan ini. Tidak usah merasa tersinggung kalau salah, akui kesalahan itu. Laksanakan hukum yang benar. Jadi cuma mau kebenaran saja. Saya kira peristiwa akhir-akhir ini menjadi sorotan kita terhadap semua kepada Polri hari ini. Ya toh? Ya toh? Klien saya ini, Ibu Eliana ini adalah anak pendiri Bluebird dari Bapak almarhum Surya Wibowo. Jadi Bluebird itu pemilik sahamnya awalnya ada dua keluarga besar. Ada Ibu Joko Sutono yang sekarang anaknya Pak Purnomo, dan ada Bapak Surya Wibowo yang anaknya Ibu Eliana. Ya loh. Ini 35%. Ini kalau nggak salah 63%. Kita minta keadilan saja, khusus untuk Polda Metro Jaya segera limpahkan perkara ini. Kita menunggu hasil pra peradilan, apapun hasilnya kita harus terima semuanya. Dan yang kedua, untuk perkara perdata kita minta dibayarkan semua kerugian-kerugian yang dialami oleh klien saya, baik yang material maupun imaterial. Kira-kira itu teman-teman yang saya mau sampaikan. Pertanyaan yang kedua ada? Nah, keluarkan kita lewat Polda. Ada. Kan Polda nih, itu Polda. Tetap Kapolri Seki Kapolda. Ya, ini Kapolda ini objeknya ini Kapolda. Ini Polda Metro Jaya. Ya, Bang. Iya, silakan. Itu berapa kira-kira kerugian Ibu Liana yang selama ini tidak mendapatkan? Peristiwa itu terjadi 23 Mei kalau nggak salah. Bukan, ya 23 Mei ketika setelah Eropa selesai di Gedung Bluebird di Mampang. Itulah peristiwa terjadinya, kurang lebih bulan Mei tahun 2020. Setelah 10 hari setelah Pak Suryo meninggal. Itu dapat pemegang saham. Ibu berdua dengan Ibu Eliana dengan maminya, Ibu Yanti Surya Wibowo, juga dua-dua digebukin. Makanya kita lapor lah. Hasil visum lengkap. Makanya kenapa pengadilan memerintahkan segera limpahkan, karena sudah memenuhi syarat. Kenapa memenuhi syarat? Karena Polda sendiri atau Polres Selatan sendiri sudah menyatakan mereka 4 tersangka. Gitu. Kan gitu. Ini awalnya perkara ini di selatan deh. Ditarik oleh Polda, BHD ke Polda. Di Polda dihentikan. Nah, kalau bicara kerugian, ibu klien saya kan punya saham 15,35%. Kalau kita hitung dari kerugian kita dari kerugian materialnya, ya, dividen saja selama yang kita tuntut ini 1,3 triliun yang belum dibayarkan dividennya kepada klien saya. 1,3 triliun lebih. Ini
Ini yang kita tuntut agar Pak Purnomo, mudah-mudahan di sini ada teman-teman yang bisa sampaikan kepada dia 1,3 triliun haknya Ibu Eli yang selama ini tidak dibayarkan, tolong dibayarkan. Ya kan? Itu saja. Lu bayar, selesai, dividennya. Dia sebagai pemegang saham 15,35%. 35% karena dia ada 3 bersaudara. Satu Pak Gunawan Wibowo itu juga dapat 15,35%. 0,3%, jadi total 3. Keluarga Suryo Wibowo ini total 35%. Kira-kira begitu. Tapi yang sekarang berjuang ini yang tidak mendapatkan keuntungan dividen ini adalah Ibu Eli sudah dikebukin, sahamnya dividennya nggak dibagi sama dia sampai hari ini. Itu yang kita tuntut. Akibatnya gara-gara mulai dari sini awalnya. Kalau ini tuntas dari awal, ini tidak begini. Kira-kira begitu. Nah, kita menghimbau seperti itulah. Ada pertanyaan lain lagi. Jadi begini, kan ada 2 target ini. Ada target pra peradilan, ya toh. Kita berharap bahwa memang kalau saya memprediksi putusan, saya tidak mendahului putusan, tapi yang kita gugatkan ini, kita gugat ini SP3 ini. Kenapa kita gugat ini? Karena putusan pra peradilan sudah lebih dulu keluar. Mana lebih kuat? Putusan atau surat ini? Ini dong. Nah, kita minta ini dilaksanakan. Nah, biar kalian yang berpikir aja. Ada surat SP3, ada putusan pengadilan. Kira-kira secara hukum yang mana yang lebih kuat? Saya kira kalau bicara tentang perdataannya, target buka, uangnya banyak kan? Artinya kalau dia bayar Ibu Eli saja dividennya kan nggak ada masalah. Iya kan? Artinya kalau bicara tentang itu, sepanjang mereka punya etiket baik, jalan. Kenapa Bang? Hari ini klien saya diundang untuk RUPS sampai hari ini kita tidak datang. Kenapa? Nah itu pertanyaannya, kenapa? Karena klien saya trauma Pak kalau dia datang Pak. Kenapa dia trauma? Ini saya ingatkan latar belakang klien saya. Klien saya ini orang pintar. Dia sekolahnya di Amerika. Artinya kalau bisnis itu dia lebih cair, lebih ini. Nah, mereka pasti mengalami kesulitan kalau klien saya ikut rapat pengumpulkan saham. Secara pribadi saya minta, secara pribadi dia memang tamatan Amerika, jadi dia agak sedikit bagus pemahaman ekonominya. Nah, dia ketakutan tidak akan ikut rapat RUPS hanya karena takut terulang lagi peristiwa-peristiwa ini. Jadi selama ini diundang, kami tidak datang. Kenapa? Karena ini Pak, tidak selesai. Ketakutan dia sampai hari ini. Sampai hari ini ketakutan. Ini harus dituntaskan. Saya tidak mau ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan apa? Orang ini dirugikan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau bicara tentang pra peradilan, saya cuma kasih lihat gambaran. Ada putusan SP3, ada putusan pengadilan. Pasti kita putusan pengadilan. Kalau bicara tentang kerugian, kita kalau nuntut ini kan, misalnya kita ngomong bunyi 1,3 tadi. Pak Roy real. Sekarang Bluebird itu perusahaan terbuka. Berarti uangnya banyak kan? Dan Purnomo kalau nggak salah dia punya saham di situ kurang lebih sekitar 40 berapa persen? 20% sahamnya itu terbuka. Itu belum lagi perusahaan Bluebird lagi. Bluebird di dalam Bluebird punya saham juga, dia juga punya. Artinya untuk membayarkan kerugian Ibu Eli yang selama ini ditahan oleh mereka cukup Pak. Yang kita berpikir itu kalau misalnya begini, yang kita tuntut orang tidak ada uang. Ya, nggak ada uang. Tapi ini ada duit Pak, perusahaan jalan terbuka sekarang. Satu-satunya perusahaan taksi yang jalan hari ini cuma Bluebird. Tapi ada orang yang punya saham tidak dibayarkan dividennya. Itu kelaliman Pak. Itu kelaliman. Oleh karena itu, saya tetap realistis melihat bahwa perjuangan ini tidak fata morgana, tapi dia konkret. Kenapa? Saya berhadapan dengan orang yang secara ekonomi juga menguasai, mungkin dia kalau nggak salah masuk 20 besar konglomerat Indonesia dari Bluebird. Ya, jadi saya kira masih realistis karena kita hitung itu 1,3 triliun itu dari 15,33%.
Itu Bapak bisa bayangkan berapa kalau keseluruhan. Kira-kira begitu. Dan kami tidak aneh-aneh, kami cuma menuntut haknya Ibu Eli, dividen dia mana? Kenapa kau tahan? Kenapa kau tahan? Coba. Kira-kira seperti itu. Ada tapi kami belum pernah ketemu. Klien saya juga tidak pernah ketemu. Klien saya takut, Pak. Digebukin lagi, Pak. Betul, bukan main-main. Satu saat nanti saya akan hadirkan kepada teman-teman semua. Ya, dia masih trauma ini. Sampai hari ini dia masih trauma. Saya minta dia hadir dalam Pak Roy aja dulu. Nanti kalau sudah dia siap, dia akan ketemu teman-teman, dia akan sampaikan apa yang dia alami. Ya, tadi malam saya koordinasi dengan dia. Saya minta dia hadir, tapi dia minta Pak Roy aja dulu dengan teman-teman. Nanti langkah berikutnya saya akan menerima teman-teman untuk dia menyampaikan apa yang dia alami selama ini. Kenapa sampai dia menderita ini? Urusan Uber taksi sudah TBK. Berapa sebenarnya dia? Oh itu enggak? Besar ya? Besar. Jadi untuk bayar Ibu Eli 1,3 itu dividen dia loh. Bukan yang lain-lain, cuma dividen yang ditahan. Kalau kita hitung itu 1,3 triliun. Ya, kira-kira begitu. Ada yang lain teman-teman melawan putusan pengadilan, kira-kira bagaimana itu? Nah, kenapa? Setelah kita lihat ulang, di sini ada mantan Kapolri. Kita minta mantan Kapolri, lu waktu menjabat, lu melanggar undang-undang lu. Nah, makanya kita gugat perdata dia. Jadi tidak mau menghilangkan tanggung jawab dia akibat kerugian perdata. Ya kan? Dulunya bagus tuh, mantan Kapolri digugat kan. Tapi masyarakat ada apa lagi? Oh dulu waktu dia menjabat jadi susah orang. Tapi kasih judul sama dia. Ini parah dia, parah sekali. Jadi saya minta kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Saya tidak mau terlalu berandai-andai. Saya cuma memperlihatkan fakta ini. Mudah-mudahan fakta ini juga bisa menjadi gambaran bagi ini. Tidak perlu tersinggung lembaga institusi Polri. Kalau ada yang salah diperbaiki, ya kan? Termasuk yang kasus kemarin kan ada salah dikoreksi. Kan begitu. Kita rakyat kalau sudah dikoreksi kan kita senang. Berarti Polri mau berubah kan? Nggak usah bertahan. Kan ini kita bicara fakta ini aja. Kita fakta ini aja. Oke? Oke, Teman-teman baik. semua.